Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang sekali ya saya jumpa, saya lihat banyak teman-teman kita gitu ya dari seluruh Indonesia. Saya lihat ada yang memang ada dari Makassar, ada dari Sumatera ya. Senang sekali jumpa lagi dan saya ingin kita ini seperti semacam betul seperti Mas Rozi sampaikan ada muhasabah ya. Jadi muhasabah diri dalam pada saat Ramadan ini dan senang sekali kita bahwa kita berkesempatan mendapatkan Ramadan kembali dan ini sesuatu tidak semua orang mendapatinya dan kita bersyukur karena kita dalam keadaan sehat. Nah, soal puasa ini sangatlah menurut saya ya, dan banyak sekali penelitian menyampaikan bahwa puasa ini sangat penting, sangat bermanfaat untuk kesehatan, gitu ya. Jadi kalau yang lagi tren tuh ada intermittent fasting gitu ya, maka kita ternyata di umat Muslim itu mendapatkan ajaran yang sangat indah gitu ya. Dari kalau kita baca di Al-Baqarah ayat 185 itu ya, bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan gitu ya. Dan ada kenikmatan, yaitu kenikmatan kesehatan pada saat berbuka dan kenikmatan bertemu Tuhan gitu ya. Nah, puasa sendiri kalau kita lihat secara fisik gitu ya, puasa sendiri dapat menurunkan berat badan kita karena jadi kita keindahannya mungkin jadi itu semacam bonus gitu ya. Kalau ada rasa nyaman pada saat kita berpuasa gitu, pada saat kita bersahur, kemudian berkumpul dengan keluarga pada saat bersahur, kemudian berpuasa, kemudian juga berbuka, itu tidak hanya itu ternyata, tetapi juga dapat menurunkan berat badan. Itu asal ini ya, sungguh-sungguh ya. Maksud saya jangan maksud saya ketika sudah selesai berpuasa kemudian sudah ada kolak, sudah ada gemblong, semuanya di ini ya. Iya, cuma pindah makan deh. Iya, cuma pindah makan gitu ya. Kemudian selesai sholat maghrib, kemudian setelah tarawih gitu ya, bergegas setelah Isya kan tarawih ya. Setelah tarawih ternyata makan lagi gitu ya, maka kalau seperti itu memang kita tidak akan dapat tidak akan dapat berat badan tidak akan turun gitu ya, berat badan akan naik. Dan di kita juga ada kebiasaan untuk berbuka puasa itu cukup berlemak ya, suka berlemak ya. Jadi dalam artian kita kolak itu bersantan gitu. Kemudian putu mayang itu juga ada santannya dengan gula merah gitu ya. Jadi nah ini kayaknya yang harus kita coba kurangi gitu. Tentu saja saya tidak mengharamkan kolak ya, karena saya juga suka kolak gitu ya. Dan mungkin dikurangi secukupnya gitu ya. Jadi kalau ketika kita ingin minum kolak boleh gitu ya, tetapi nanti kalau habis sholat tarawih jangan minum kolak lagi gitu, lebih baik diganti buah, Mas Rozi ya, kan buah betul. kita tuh jadi jangan nanti kolak lagi karena sayang ini gitu ya, kemudian kolak lagi gitu ya. Jadi beberapa orang mungkin tidak menyukai kurma karena mungkin mereka lebih suka yang sempurna gitu ya, kurma yang utuh, kemudian kulitnya tidak kisut. Nah itu kan kita agak susah untuk mendapatkannya di Indonesia. Nah mungkin kalau kurang suka dengan kurma maka gunakan buah-buah lain, yaitu ada buah pisang. Di Indonesia ini kan kaya sekali. Ada buah manggis gitu ya, buah sekarang itu lagi kelengkeng lagi panen banyak. Kemudian buah jeruk itu sepanjang tahun gitu ya, jeruk Pontianak, jeruk macam-macam gitu kita. Jadi saya kira
untuk manfaat berat badan turunnya ini, maka tolong kurangi yang bersantan-bersantan. Nah, kita memang untuk praktis memang biasanya ibu-ibu rumah tangga juga memilih membuat rendang ya, karena rendang itu kan rendang, kemudian opor gitu ya, itu semua bersantan ya. Nah, itu memang enak betul. Saya sendiri suka gitu. Itu makanan nomor 1 dunia, Mbak Weka. Terbaik satu dunia. Iya, terenak di dunia ya, rendang ya. Nah, itu. Tapi itu juga karena kepraktisan Mas Rozi. Itu kan jadi kita cukup memberikan atau memasaknya itu mungkin awal puasa, nanti kita sepanjang puasa itu kita cukup menghangatkan aja, itu praktis untuk pada saat sahur gitu ya. Jadi makanan-makanan itu memang praktis, sedap gitu ya, tetapi juga membuat kita nambah terus gitu. Yeah. Nah, jadi saya harapkan itu kita kurangi. Dan nah, ini juga mesti kreativitas dari ibu-ibu dan kita semua. Itu sambal. Nah, sambal itu saya harapkan kan sambal tuh bisa pakai sambal tempe, sambal buah ya, buah mangga gedong gitu, itu. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk pengganti sambal biasa gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kalau lagi buka puasa ikan asin sama sambal sama nasi hangat aja sudah sedap gitu ya. Kalau kita lagi, bener nggak Mas Rozi? Betul. Karena menunya itu menu lapar, itu memang menu yang paling ini ya. Iya, makanya itu. Nah, itu saya harapkan maksudnya jangan sampai pindah waktu makan. Jadi gunakan masa puasa itu dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian dengan adanya, karena gini, pada saat kita mulai dari sahur ya sekitar jam 4:30 ya kalau di Jakarta ya, sampai kita sekitar jam 6 gitu ya. Maka pada saat kenapa kita dapat langsing pada saat puasa itu karena kan kita ada lemak yang kita deposit, bisa lemak di bawah perut ya, lemak di bawah lengan gitu ya. Itu kalau kita berpuasa maka kita kan tetap metabolisme itu tetap berjalan gitu ya. Dan itu memerlukan energi, ya, mesti dipecah. Nah, lemak-lemak yang tadinya tersimpan di bawah perut, terus kemudian di daerah jantung, organ-organ kita juga ada lemaknya ya, Mas Rozi. Di lambung gitu ada lemak-lemak itu. Nah, itu maka akan dibakar untuk menjadi energi sehingga lemak akan berkurang. Dan kalau lemak di sekitar organ tubuh kita itu bagus gitu, maksudnya berkurang, maka organ seperti lambung, seperti jantung gitu ya, seperti ginjal, itu paru-paru itu akan dapat bekerja lebih efektif gitu. Jadi tidak hanya hilang berat badan gitu, kita menjadi lebih langsing, tetapi juga organ-organ tubuh kita itu akan lebih mudah bekerja gitu ya, karena tidak biasanya terhimpit sama lemak-lemak gitu ya. Kemudian dia menjadi lebih nyaman. Nah, berikutnya adalah kalau kita berpuasa itu adalah kita lebih sensitif ya dengan insulin gitu ya. Jadi dalam hal ini kelenjar pankreas itu menghasilkan insulin ya. Nah, insulin ini berfungsi untuk memecah gula gitu ya. Nah, maka kalau orang berpuasa, maka dia akan dapat menurunkan resiko untuk kena diabetes mellitus tipe 2 ya. Diabetes tipe 2 itu maksudnya adalah yang karena makanan gitu ya. Jadi itu dapat diturunkan gula darahnya. Nah, tetapi ini pun saya tetap sampaikan, kalau begitu orang diabetes mellitus harus berpuasa. Enggak. Saya harapkan karena diabetes mellitus adalah penyakit kronis, saya harapkan secara berkala mereka yang menderita penyakit kencing manis gitu ya, berkonsultasi dengan ahli penyakit dalam atau dokter yang biasa menanganinya untuk melihat apakah
beliau bisa berpuasa atau tidak gitu ya. Tetapi kalau manfaat berpuasa sebenarnya memang insulinnya lebih sensitif terhadap insulin sehingga gula darah akan stabil ya, relatif stabil gitu. Ya, kemudian yang menarik lagi adalah bahwa puasa itu juga akan meningkatkan sebuah jadi kita tuh ada di saraf ada hormon neurotropik gitu ya. Jadi pada sistem saraf gitu kita itu yang mampu meningkatkan fungsi kognitif kita. Jadi kalau misal kita lihat ya, makanya kan kapan tuh dibahas ya oleh Mas Media kemarin deh kalau nggak salah, tentang tapa berata gitu ya. Jadi puasa itu juga dapat meningkatkan sensitivitas kita terhadap alam semesta ini gitu ya, dan kita mudah menyerap pengetahuan gitu ya, karena dia ada dalam sistem sarafnya itu memang distimulat. Jadi adanya perut yang lapar itu ternyata menstimulat faktor itu, jadi fungsi kognitifnya itu jadi semakin peka gitu ya, sehingga lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan. Dari kalau Mas Media mengatakan lebih bisa menyerap alam semesta, ada tapa berata gitu ya, dalam harmoni terhadap alam semesta gitu. Jadi ternyata faktor itu juga dapat sebagai antiinflamasi juga. Jadi dalam neurotropik itu dia ada antiinflamasi juga. Antiinflamasi itu mesti anti radang gitu ya. Anti radang dalam artian kadang-kadang kita nggak terasa loh ya, di tubuh kita tuh apa yang terjadi. Kita kan makan asal gitu ya. Kemudian bergerak juga kadang-kadang asal gitu. Nah, itu yang ada peradangan-peradangan di dalam tubuh kita. Misalnya peradangan sendi, kita nggak lihat ya peradangan sendi gitu ya. Peradangan di lambung kita ini kan kerjanya banyak ya. Itu ada radang gitu ya. Itu kita tidak lihat gitu. Tapi ternyata dengan berpuasa itu anti-inflamasi itu meningkat, sehingga ada self healing gitu ya, ada self healing di dalam tubuh kita sendiri. Dan perlu kita bersyukur juga bahwa Islam memperkenalkan atau mengajarkan kita berpuasa ini juga. Puasa itu adalah self healing. Jadi menjadikan sel-sel tubuh kita itu akan meregenerasi selnya sendiri gitu ya. Begini maksud saya. Kalau mas-mas mbak-mbak di sini gitu ya, kalau lagi berpuasa terasa tenang nggak? Tenang ya? Betul. Rasa tenang sekali, rasanya kita tenang gitu ya. Apalagi ketika menjelang sahur gitu ya, kita rasa tenang gitu ya. Dan demikian juga ada rasa hening juga ketika nanti kita lihat pada saat menjelang buka gitu ya, rasa hening. Nah, ternyata itulah yang ada menyebabkan sel-sel tubuh kita itu beregenerasi dengan optimal gitu, dengan optimal. Nah, jadi kalau misalnya tidur itu bisa meregenerasi sel-sel, dan ini puasa bisa meregenerasi sel-sel gitu. Jadi betapa keuntungan orang berpuasa ini banyak sekali gitu ya. Jadi ketenangan itu akan memicu sel-sel beregenerasi dengan baik gitu ya. Jadi sel-sel yang rusak itu dia akan pergi gitu ya dengan sendirinya. Kemudian dia akan tumbuh sel-sel yang baru gitu ya. Nah, itu manfaat puasa. Manfaat puasa lainnya adalah yang kita juga rasakan adalah ini semacam ada rasa kebahagiaan. Jadi selain ketenangan tuh rasa kebahagiaan gitu ya. Nah, hormon-hormon bahagia itu ya, jadi hormon endorfin, kemudian hormon yang juga meningkatkan engage ya, seperti oksitosin ya, hormon oksitosin itu juga ternyata meningkat gitu ya. Jadi karena itu kita tuh lebih sayang sama orang ya, lebih ingin bersedekah. Coba perhatikan, kita kadang-kadang tidak berpikir soal
pahalanya malahan ya, Mas Rozi ya. Malah ada perasaan kita kalau ngelihat orang di pinggir jalan sedang kelihatan papa gitu, kita dengan sendirinya turun ya, memberi makan, memberi uang dan sebagainya. Jadi itulah juga ternyata manfaat berpuasa. Jadi jadi kalau ada yang mengatakan berpuasa untuk merasakan kelaparan orang lain, orang yang miskin, ternyata bukan itu. Jadi berpuasa itu yang meningkatkan hormon-hormon engage itu ya, hormon-hormon oksitosin, endorfin yang hormon-hormon bahagia itulah ketika kita bahagia, kita tuh dengan sukacita untuk membaginya kepada orang lain. Ya, saya kira itu dulu, Mas. Nah itu betul. Aduh, Mbak Weka, itu menarik sekali pernyataan soal bahwa puasa itu mendorong hormon kebahagiaan itu meningkat sebetulnya. Jadi ya memang selama ini kita argumennya adalah ada banyak argumen yang mengatakan bahwa dengan puasa, dengan berlapar-lapar dan berhaus-haus itu kita memang diminta untuk merasakan getirnya gitu ya, kira-kira gitu, getirnya kehidupan orang. Ya memang iya dalam satu sisi ya, tetapi dalam kesehatan sebetulnya yang lebih masuk akal adalah bahwa dengan berpuasa, dengan tadi tidak menahan makan, menunda makan dan menunda minum itu, hormon kebahagiaan kita kan muncul sebetulnya. Jadi orang tadi betul, karena selama puasa ini kita selalu menyaksikan orang, kalau kita WA grup di grup keluarga atau tetangga itu, hari ini kita akan diminta untuk buka takjil ya di masjid, itu banyak sekali yang datang. Maksudnya yang memberikan tuh banyak, yang gotong royong. Jadi model-model seperti ini sebetulnya ternyata dalam argumen untuk kesehatan itu ada gitu loh ini, Mbak Weka. Yang banyak teman-teman juga. Iya, sama oksitosin. Oksitosin tuh hormon yang engage, hormon kemesraan ya. Kalau orang kayak ibu dengan bayinya gitu kan, itu ada hormon oksitosin pada saat laktasi gitu kan. Nah, engage itu pada saat menyusui gitu ya. Nah, itu ada engage, jadi ada bonding ya gitu. Ada bonding antara yaitu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan puasa itu meningkatkan ukhuwah gitu, itu betul gitu. Jadi meningkatkan persaudaraan ya. Bagaimana olahraga selama berpuasa, Bu Weka? Oke, bagus. Ya, bagus. Ini adalah sebaiknya begini. Saya juga soalnya saya juga suka olahraga gitu ya. Nah, ada yang menyarankan, mungkin kalau yang masih muda masih bisa ya. Jadi kalau misalnya kita habis selesai sholat subuh gitu, maka kalau misalnya sholat subuhnya lagi di masjid juga bisa jalan sekitar rumah gitu, jalan sekitar rumah, kemudian itu olahraga juga ya. Kemudian silakan beristirahat. Nah, ada lagi yang sebenarnya saya lebih suka, itu adalah kita menjelang maghrib. Jadi ngabuburitnya itu olahraga gitu ya. Ngabuburitnya olahraga. Nah, itu jadi ngabuburitnya boleh jalan kaki gitu, lari pun boleh gitu ya. Nah, nanti dekat-dekat hanya sebentar menunggu, kemudian kita bisa minum gitu ya. Jadi kalau saya sarankan, kalau berolahraga gitu sebaiknya pagi gitu ya, pagi atau menjelang buka. Nah, saya tidak menyarankan untuk berolahraga malam hari, karena banyak ya yang melakukannya berolahraga malam hari. Iya. Nah, ini maksud saya begini ya. Kalau kita itu malam hari itu, nah gini, saya share lebih terasa nggak lebih segar pada saat kita berolahraga tuh pagi sampai sore hari gitu ya, dibanding dengan malam hari. Kenapa? Karena kalau pagi hari itu tumbuh-tumbuhan itu dia untuk metabolismenya dia mengambil zat CO, kemudian dia mengeluarkan CO2, mengeluarkan oksigen gitu ya, sehingga kita selalu segar kalau olahraga pagi gitu ya, pagi, siang itu kita olahraga, karena klorofil kan dia memerlukan metabolismenya itu dia akan mengeluarkan O2. Nah, yang susah kalau pada malam hari, kalau pada malam hari itu maka tumbuhan tuh mengeluarkan justru zat CO.
zat CO, zat karbon. Nah, zat karbon ini karbon ini berbahaya justru untuk untuk paru-paru kita gitu ya. Jadi sangat karena itu Anda bisa merasakan, Bapak dan Ibu, Mas-mas, Mbak-mas di sini ngerasakan kalau kalau olahraga malam hari itu kita tidak segar karena memang alam dalam arti ini tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan zat CO. Zat CO itu sebenarnya zat yang kurang baik untuk pernafasan kita, sistem pernafasan kita. Dibanding kalau kita berolahraga pagi sampai menjelang maghrib. Olahraganya tuh yang sifatnya tuh aerobik gitu ya, jauh lebih bagus kalau sifatnya aerobik. Kayak kalau tenis tuh anaerob ya. Jadi mungkin kurang dikurangi ya. Jadi lebih baik yang aerobik aja. Jadi kayak badminton masih bisa ya, gitu untuk ini. Tapi kalau kayak tenis anaerob gitu ya. Ya seperti itu, Mas Rozi. Oh, ini sebenarnya berbuka tuh bagusnya apakah minum langsung air putih atau tadi atau kan ada yang suka minum teh manis hangat, itu langsung konsumsi teh manis hangat boleh, atau didahulukan oleh minum air putih atau buah-buahan, korma atau apa gitu baiknya. Oh, baiknya. Kalau baiknya memang langsung karena kita sudah lama ya tidak ada air, tidak ada cairan, maka pertama kali yang kita lakukan adalah minum cairan gitu. Jadi teh manis panas bagus, teh manis hangat bagus gitu. Kemudian baru kita 3 buah kurma atau satu segelas kolak boleh. Oke, luar biasa sekali penjelasan Mbak Weka. Izin bertanya, bagaimana peran puasa dalam memberikan nutrisi kesehatan jiwa dan jasmani kita secara paripurna? Oke, baik. Ini ya tadi yang saya sampaikan bahwa ketika puasa itu ternyata bisa memicu peningkatan hormon-hormon kebahagiaan dan ketenangan gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kita kalau kita merasa tenang, maka hormon itu muncul, maka tentu saja untuk kesehatan jiwa kita juga akan baik ya, karena itu. Apalagi ditambah karena kita punya banyak waktu ya, kalau misalnya tidak seperti bulan yang lain gitu ya. Kalau di bulan Ramadan kan kantor juga mengizinkan kita berangkat agak siang, pulang juga lebih cepat gitu ya. Sehingga kita punya banyak waktu gitu untuk melakukan zikir gitu ya. Zikir sebenarnya bisa kita laksanakan kapan saja gitu ya, tetapi dengan melaksanakan zikir misalnya bahkan menjelang subuh ya. Jadi setelah kita sudah melakukan sahur gitu ya, kita kan menunggu subuh biasanya kan, kita takut kalau tertidur kita bablas sudah pagi gitu ya, maka kita biasanya berzikir gitu ya, dan itu akan saya rasa akan meningkatkan ketenangan kita, Mas Rusmin. Jadi kita akan merasa dekat ya pada Tuhan gitu ya. Rasa kedekatan kita pada Tuhan itu menimbulkan ketenangan.